Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gunawan dengan NIM 2043026. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari TPAI, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erly Mulyani SMSI. Dan sebelumnya saya akan membacakan tentang latar belakang dari portofolio. Portofolio mempunyai konsep yaitu seseorang atau pemilik dana yang melakukan investasi pada lebih dari satu instrumen investasi. Investor memiliki deposito dan saham atau deposito dan obligasi atau obligasi dan saham. Portofolio tidak saja melakukan investasi pada dua instrumen investasi, tetapi juga ada dua deposito atau dua saham atau dua obligasi. Portofolio seperti ini dikenal portofolio di dalam within instrumen. Dalam berinvestasi, saya memilih investasi pada saham. Dan aplikasi yang saya gunakan atas saran dari Ibu Erly Mulyani yaitu Motion Trade. Sembari mempelajari materi perkuliahan, saya juga mempraktekannya di aplikasi Motion Trade. Pada tugas akhir ini, saya memilih untuk menyampaikan analisis yang saya lakukan ketika ingin membeli saham. Saham yang akan saya ceritakan analisisnya yaitu saham Penn Brothers terbuka atau dengan kode PBRX. Dan di sini saya akan membahas tentang profil usaha, yang kedua alasan memilih saham, dan yang ketiga analisis fundamental dan teknikal. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang profil perusahaan. PT Pan Project Tbk atau dengan kode PBRX merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang produksi utamanya berupa pakaian dan beberapa variannya. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 21 Agustus 1980 di Tangerang, Banten. Perusahaan ini tercatat di BI pada tanggal 16 Agustus 1990. Perusahaan ini mengubah statusnya menjadi sebuah perusahaan terbuka. Produk utama buatan perusahaan ini antara lain pakaian rajutan, pakaian tenunan, dan jaket tenunan. Dengan alasan memenuhi permintaan pasaran yang semakin besar, membuat perusahaan ini membuka anak cabangnya di beberapa tempat, seperti di Tangerang, Sukabumi, Boyolali, dan Sragen. Produk buatan Pan Brothers tidak hanya melayani konsumen dari pasaran dalam negeri saja, namun produk buatan telah menembus pasar internasional dengan mengekspor ke beberapa negara di luar negeri. Beberapa negara tujuan ekspor perusahaan ini diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Kanada, Jepang, Australia, dan beberapa negara lainnya. Produk utama buatan perusahaan ini antara lain pakaian rajutan, pakaian tenunan, dan jaket tenunan. Dengan alasan memenuhi permintaan pasaran yang semakin besar, membuat perusahaan ini membuka anak cabangnya di beberapa tempat, seperti di Tangerang, Sukabumi, Boyolali, dan Sragen. Dan pada awal tahun 2011, Penn Brothers telah berhasil membuka kantor cabangnya hingga Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Di kantor cabang tersebut hanya melayani jual beli barang. Hingga saat ini, Penn Brothers telah mempekerjakan lebih dari 21.500 orang karyawan. Dengan pencapaian bisnis yang diraihnya sampai sekarang telah mengantarkan Penn Brothers menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya alasan pemilihan saham. Untuk awalan dalam mempelajari investasi ini, jadi saya memilih saham yang terbilang cukup murah agar menurunkan risiko nantinya. Oleh karena itu, saya memilih perusahaan ini. Selama saya memegang saham PT Pan Brothers Tbk sebanyak 1 lot untuk permulaan, kenaikan nilai dari harga saham ketika saya membelinya cukup memuaskan. Seperti yang telah kita ketahui, hanya tinggal hitungan bulan lagi Hari Raya Idul Seperti yang telah kita ketahui, pada saat ini kita berada di musim dingin yang dimana itu meningkatkan tingkat pembelian seperti jaket dan rajutan yang lainnya semakin tinggi. Oleh karena itu, saya membeli saham Pan Brothers dengan harapan harganya bisa naik sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Berikut foto dari portofolio saya beserta penjelasannya. Yang pertama, las atau harga saat ini sebesar Rp140 untuk satu lembarnya atau satu lot yang sebesar 14.000. Yang kedua, AFG atau harga di saat pembelian saham Rp139 untuk satu lembarnya atau satu lot yang sebesar 13.900. Yang ketiga, gain atau loss atau keuntungan untuk atau kerugian dari pembeliannya. Di sini saya mendapatkan keuntungan sebesar 100 atau dipersenkan sebesar 0,71%. Selanjutnya, analisis fundamental saham yang saya pilih. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait dengan beberapa indikator yang menjadi aspek penilaian. Pada analisis ini saya memilih untuk 2 tahun yaitu 2021 dan 2022. Yang pertama, earning per share, laba per saham. EPS dari Pan Brothers Tbk ini didapat dari laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar dan tidak termasuk treasury stock, yang mana dari laporan keuangan perusahaan Pan Brothers ini di EPS sebesar Rp40 dan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 terdapat pada Rp56 dan di sini terjadi sedikit penurunan sebanyak Rp6 dan hal ini tidak terlalu mempengaruhi laporan dan harga sahamnya. Perusahaan ini masih dianggap baik. Dan yang kedua, book value. Book value merupakan nilai kekayaan bersih perusahaan yang didapatkan dari selisih sisa kepemilikan aset dengan liabilitas dan aset tidak terwujud. Aset tidak berwujud. Pada laporan keuangan Pan Brothers Tbk, jumlah book value-nya sebesar Rp721. Dan untuk perbandingannya yaitu di tahun 2021 Rp654 dan di sini kita bisa lihat bahwasanya pada tahun ini terjadi kenaikan sebanyak Rp67. Price earning ratio. Price earning ratio atau PR adalah risiko yang digunakan untuk menilai harga dari saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Pada laporan keuangan Pan Brothers Tbk, jumlah PR-nya sebesar 3,46, yang mana angka ini termasuk baik dikarenakan terjadinya kenaikan dari tahun sebelumnya 2,50. Dan selanjutnya yang keempat, price to book value atau PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan dan tertera di laporan keuangan Pan Brothers Tbk. Ini jumlah PBV-nya sebesar 0,19 yang mana angka tersebut termasuk bagus untuk kategori perusahaan yang bergerak di bidang tekstil seperti Pan Brothers dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,21. Dan yang kelima, debt to equity ratio atau DER adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Pada laporan keuangannya disebutkan angka DER sebesar 1,31 yang mana angka tersebut bisa disebut baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,36. Yang keenam, return on asset atau ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Ditinjau dari nilai standar ROA yang baik yaitu harus di atas 5,98%. Jika nilai tersebut di atas 5,98% berarti nilai ROA dapat dikategorikan baik dan sebaliknya. Jika nilai ROA berada di bawah 5,98% berarti nilai ROA tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan pada laporan keuangan Pan Brothers, angka ROA tersebut sebesar 2,44 dan angka tersebut bisa dibilang cukup baik walaupun lebih rendah dari angka standarnya. Akan tetapi kita lihat perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,64, angka pada tahun ini menurun sebesar 1,2. Yang ketujuh, return on equity atau ROE adalah indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Ditinjau dari nilai standar ROE yang baik
itu harus di atas nilai 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai ROE berada di bawah 8,32%, berarti nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan yang tertera di laporan keuangan dari perusahaan Pan Brothers sebesar 5,61, yang mana angka ini termasuk angka yang cukup baik. Walaupun perbandingan sebelumnya angka dari ROE-nya sebesar 8,57. Dan yang kedelapan, net profit margin atau NPM adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Bila suatu perusahaan memiliki besaran presentasi margin laba bersih atau net profit margin NPM lebih dari 10%, maka sudah dianggap sangat baik. Pada perusahaan Pan Brothers, angka NPM sebesar 2,57, yang mana angka ini terbilang cukup rendah dari angka standar NPM. Dan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, angka pada tahun ini turun sebesar 1,18. Yang ke-9, operating profit margin atau OPM adalah ukuran efisiensi dan efektivitas kinerja operasional perusahaan. Rumus rasio OPM sama dengan EBIT dibagi pendapatan, yang mana pada laporan keuangannya dari perusahaan Pan Brothers tersebut sebesar 6,08, yang mana angka ini dapat dibilang baik di perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Analisis selanjutnya yaitu analisis teknikal perusahaan yang dipilih. Analisis teknik atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan, yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada bulan September, dari yang saya lihat dari perusahaan PBRX ini mengalami harga saham yang normal. Dan pada bulan Oktober hingga bulan November ini terjadi penurunan saham, yang mana itu pada tanggal 14 Oktober, dan perusahaan naik lagi sahamnya pada akhir bulan ini, sehingga kurva normalnya mulai berjalan naik. Dan keuntungan yang didapat dari awal pembelian sampai saat ini sebesar Rp100 atau dipersenkan sebesar 0,71%. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Kesimpulannya dari presentasi ini ialah setelah saya amati dan saya teliti bahwasanya perusahaan Pan Brothers ini dapat menjadi investasi jangka panjang dan juga bisa menjadi jangka pendek. Namun saran dari saya, sebaiknya perusahaan Pan Brothers ini dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.